Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati, NIM A1A02214 dari kelas D semester 1. Di sini saya akan menyampaikan makalah saya yang berjudul Bertentangannya Situasi Masyarakat dengan Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya kita dapat menjadikan Pancasila sebagai pegangan pedoman dalam hidup kita. Segala tindakan dan perilaku kita sesuai dengan perilaku yang terkandung dalam Pancasila. Dalam melaksanakan segala sesuatu harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, serta dalam mengevaluasi tindakan kita harus berpedoman pada Pancasila. Apakah kebijakan tersebut sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Inilah masyarakat yang ingin kita capai, yang berpegang teguh pada Pancasila. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Masyarakat zaman sekarang tampak lupa pada makna dan peranan Pancasila, yang sehingga banyak sekali kejadian dan peristiwa nyata dalam masyarakat masa kini yang kurang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sesuai namanya, nilai-nilai Pancasila terdapat 5 sila dalam Pancasila, dan masing-masing memiliki nilai inti yang dijadikan acuan dan pegangan dalam kehidupan masyarakat. Berikut nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, diposisikan sebagai sila pertama karena merupakan landasan utama untuk melaksanakan dan mewujudkan sila-sila lain. Indonesia merupakan negara beragama, yaitu yang mengakui hak warga negaranya untuk mempercayai dan memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Ini penting karena agama merupakan fondasi kehidupan seseorang, yaitu pegangan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka masing-masing, dan pedoman berperilaku dan beraktivitas untuk kebaikan diri dan orang lain. Sila pertama ini mengandung makna kita harus menegakkan ajaran agama dalam masyarakat, senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Dengan demikian masyarakat dapat memiliki akan terbina masyarakat yang menjunjung moral dan kebaikan, serta tidak menimbulkan kerugian pada orang lain, karena pada dasarnya agama menuntun umatnya kepada kebaikan. Namun kenyataan yang terjadi dalam masyarakat belum menerapkan nilai. Menunjukkan nilai-nilai religi masih belum kuat, atau seringkali agama disalahgunakan. Beberapa tahun yang lalu sempat marak video pornografi yang dilakukan beberapa artis terkenal dalam negeri. Penyebarannya terjadi sangat cepat dan terjadi beberapa detik, dan juga maraknya tempat-tempat prostitusi merupakan kurangnya penerapan utuh nilai religi dalam masyarakat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki makna kita harus saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Kita tidak boleh memandang diri kita lebih tinggi dan memandang orang lebih rendah. Sila ini juga mengisyaratkan bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain dan tidak boleh menginjak martabat orang lain sesama manusia. Tetapi tetap saja banyak kasus penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, penyiksaan, pemerkosaan, penculikan, yang semua ini merupakan aksi orang-orang yang tidak memiliki rasa kemanusiaan, sehingga mereka tidak merasa bahwa mereka telah merampas hak orang lain dan membuat hidup orang lain dalam penderitaan demi kepentingan dan kesenangan pribadi. Contoh yang lebih sering ditemukan di masyarakat yaitu perdagangan manusia, di mana para TKI dan TKW ditipu dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Inilah keadaan dalam masyarakat akibat kurangnya nilai kemanusiaan dalam diri mereka. Sila ketiga, persatuan Indonesia,
merupakan salah satu asas penting karena negara kita terdiri dari berbagai macam pulau dengan masyarakat berbagai macam budaya, sehingga kita dapat membina persatuan di antara perbedaan tersebut agar menjadi lebih kokoh dan kuat. Hal ini juga diutarakan dalam slogan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Namun nilai persatuan ini tampaknya baru diterapkan secara luarnya saja, karena sehingga masih banyak tawuran antara agama, perperangan antara suku, serta diskriminasi kepada orang-orang berbeda suku, ras, ataupun agama. Contohnya ketika terjadi penyerangan dan tidak kekerasan terhadap kelompok agama lain, seperti di gereja Bethel Injil sepenuhnya Solo beberapa tahun yang lalu. Kemudian pembakaran dan perusakan gereja-gereja serta perperangan antara suku di Wamena, Papua beberapa tahun yang lalu. Dari kasus-kasus tersebut dapat dilihat betapa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai persatuan dan masih kentalnya ke daerah dan kegolongan dalam warga masyarakat kita. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya adalah dalam mengambil keputusan dan kebijakan dari diskusi bersama, kita harus mengutamakan musyawarah dan mufakat dan melaksanakan keputusan tersebut beserta tugas kita dengan tanggung jawab. Tetapi nilai kekeluargaan dalam musyawarah dan mufakat ini sepertinya sudah pudar. Negara kita tidak lagi menganut musyawarah mufakat untuk mencapai keputusan, melainkan sudah terpengaruh oleh negara-negara liberal lainnya, sehingga menggunakan voting atau pemungutan suara untuk mencapai keputusan seperti yang dapat dilihat pada lembaga-lembaga pemerintahan, yang dimana tak jarang pada para penjabat tidak menjalankan keputusan yang telah disepakati dengan baik. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima inilah tujuan atau goal yang ingin dicapai oleh bangsa kita. Keadilan sosial berarti pemerintah dapat mewujudkan pembangunan yang merata, dapat memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia tanpa ada kekurangan atau kelaparan. Nilai keadilan ini juga harus diterapkan dalam kehidupan kita, yaitu kita senantiasa bersikap adil kepada semua orang, tidak memihak kepada satu orang karena suatu alasan. Namun, keadilan sosial ini masih sulit untuk diwujudkan dengan kurangnya kebijakan pemerintah, sehingga terjadi korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial pada tahun 2020 lalu. Ia melakukan korupsi bersamaan dengan pengadaan paket bansos penanganan COVID-19 wilayah Jabodetabek sebesar 32,48 miliar, dibantu beberapa orang lain untuk memotong uang paket bansos sebesar 10.000 senilai 300.000. Ini menunjukkan nilai keadilan sosial yang kita raih masih jauh dari jangkauan.